Halo semuanya, nama saya Samuel Bright Regis Lietonga dengan NIM 121240096. Hari ini saya akan mempresentasikan apa yang sudah kelompok kami kerjakan, yaitu membuat project, yaitu membuat prototipe alat pendeteksi dini tanah longsor melalui deteksi pergerakan tanah di lereng tambang terbuka. Lalu apa yang akan kami lakukan? Kami mengambil proyek ini akibat adanya beberapa kasus yang kami dapatkan. Contoh satunya itu pemilik tambang timah di Basel yang tertimbun longsor ditemukan tewas. Ini merupakan dampak dari minimnya sistem peringatan dini akibat tanah longsor di daerah tambang. Dan juga kita mengetahui bahwa Indonesia memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap bencana geologi, terutama pada tanah longsor. Aktivitas pertambangan terbuka di daerah curam memperbesar risiko longsor akibat gangguan stabilitas lereng. Operasi seperti penggalian dan juga pergerakan alat berat mempercepat perubahan struktur tanah sehingga diperlukannya sistem peringatan dini yang efektif. Tujuan dari kami melakukan proyek ini yaitu mengembangkan sistem deteksi dini tanah longsor di lereng tambang terbuka. Yang kedua, mendeteksi pergerakan tanah untuk mencegah dampak longsoran. Yang ketiga, memberikan peringatan dini demi keselamatan pekerja. Dan juga yang terakhir, meningkatkan keamanan juga stabilitas lereng di area pertambangan. Ini adalah alat dan bahan yang akan kami gunakan, yaitu yang pertama adalah tin wall. Tin wall ini akan berfungsi sebagai wadah atau pelindung dari sensor yang akan kami buat. Lalu selanjutnya adalah triplek. Triplek ini nanti akan kami rangkai, akan kami desain menjadi sebuah kotak besar seperti kontainer, di mana kontainer ini akan menjadi wadah untuk tanah. Nah, nanti di dalam kontainer ini adalah tanah yang dibuat seperti lereng, yang curam maupun seperti longsor lah. Lalu yang keempat ada breadboard, yang kelima ada kabel jumper, dan juga yang paling penting yaitu sensor MPU 6050. Dan juga alat atau tools yang kami gunakan dalam membuatnya yaitu adalah solder, ada buzzer juga. Buzzer ini nanti juga akan berfungsi sebagai pengingat atau bunyi ya. Dia menjadi reaksi di mana saat sensor ini terlalu miring melewati batas yang kami tentukan, dia akan berbunyi bahwa menandakan kemiringan telah melewati batas atau daerah menjadi rawan longsor. Lalu ketiga ada bore, yang pasti juga kita memakai gergaji. Lalu ada LCD 2x16 dan juga ada lem super. Lalu ini adalah rangkaian sensor yang akan kami buat, di mana sensor tersebut dia terkoneksi ke buzzer dan juga terkoneksi ke sensornya, dan juga dia terkoneksi ke displaynya atau LCD-nya. Di sini kita masih menggunakan baterai, ini masih gambaran yang lama, tapi di hasilnya kita menggunakan power bank. Selanjutnya ini adalah foto dari prototipe yang kami telah buat, yaitu di mana triplek tersebut menjadi wadah. Wadah ini dibuat seperti lereng, tanahnya dibuat seperti lereng. Lalu bisa kita lihat bahwa ada papan kecil triplek kecil di belakang, itu nanti akan mendorong tanah. Jadi tanahnya akan makin miring karena stres di atas. Lalu dua paralon yang tertancap itu menjadi tempat penyangga untuk tempat beradanya tin wall yang berisi sensor tersebut. Nah, saat tanah tersebut miring, sensor itu pun juga akan miring, seperti yang akan kita lihat dalam video ini. Oke, jadi di sini kami akan memperagakan prototipe kami. Yang pertama, kami akan memberikan dorongan kepada kayu yang di sini kita buat sebagai rekaan longsor rekaan longsor buatan. Bisa dibuat, Sam. Nah, jadi setelah adanya longsor, maka sensor akan mendeteksi kemiringan yang nantinya pada saat melebihi ambang batas yang kami tetapkan, yakni 30 derajat, sensor akan berbunyi dan menampilkan notifikasi bahwa
kondisi tidak aman atau rawan longsor, yang nantinya pada penerapannya di lereng tambang terbuka di tambang sebenarnya, informasi tersebut akan ditangkap dan dikirimkan menuju pusat kontrol mining yang ada di tambang tersebut. Nah, dari video tersebut kita melihat bahwa saat tanahnya miring melewati batas, itu akan membuat buzzer tersebut berbunyi, dan itu akan menunjukkan bahwa adanya kemiringan tanah yang di luar dari batas, dan juga di displaynya juga ditunjukkan bahwa rawan longsor. Sebenarnya masih ada lagi yang bisa kami lakukan, seperti mungkin kita mengambil dari sensor pelambapan air atau sensor getaran, tapi karena keterbatasannya waktu dan juga keterbatasannya intelektual, sehingga kami hanya menggunakan sensor dari tilt meter atau mungkin kemiringan. Sehingga itulah presentasi saya pada hari ini. Terima kasih telah menyaksikan.